kan haknya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kemarin? Dengan cara melakukan sholat, puasa, zakat, gitu ya. Kemudian yang kedua, intan surullah yansurukum wa yusabbis akadamakum. Ketika kita tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita. Kan gitu ceritanya ya. Kemudian yang ketiga, percaya kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, kalau kita percaya, maka insya Allah kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita lanjut, orang-orang yang disayang oleh Allah itu bukan berarti hidupnya enak terus ya, bukan. Ya, ini prinsipnya nih, bahwa banyak kita melihat bahwa orang-orang yang disayang sama Allah itu hidupnya enak terus. Enggak juga. Justru bisa jadi orang-orang yang Allah sayang itu hidupnya penuh dengan ujian. Iya dong. Karena kenapa? Karena Allah rindu sama dia. Karena Allah pengen dia lebih dekat dengan Allah. Makanya sering nggak dengar kata-kata kayak gini ya. Ustazah, kok saya semakin taat, semakin hijrah, semakin banyak ujian. Ya, baru mau hijrah banyak ujian. Baru mau pakai jilbab udah dijauhin sama teman. Baru mau hijrah udah banyak ujian. Kenapa? Karena memang orang-orang yang disayang oleh Allah tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan. Itu tidak selama-lamanya. Ada orang yang disayang oleh Allah, justru dia diberikan ujian supaya apa? Supaya dia kuat menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang yang disayang oleh Allah itu, kalau dia udah mulai jauh dari Allah, Allah tegur dengan ujian. Dia mulai jauh, misalnya Kak Fiani yang tadinya tahajud tapi nggak tahajud lagi, itu biasanya Allah akan tegur. Allah kasih ujian, tujuannya apa? Supaya Kak Fia kembali. Nanti Kak Fia bentangkan sejadah, kemudian Kak Fia dekat lagi sama Allah. Cuman sayangnya kalau sudah masalahnya selesai, nanti kalau udah masalahnya selesai, kadang-kadang jauh lagi dari Allah. Maka bentang lagi sejadahnya supaya dekat lagi dengan Allah. Makanya kadang-kadang ujian yang Allah berikan, tujuannya apa? Supaya kita bentang sejadah di tengah malam dan kita minta kepada Allah. Nah, itu tujuannya. Makanya kalau udah dekat dengan Allah, jangan jauh-jauh. Takutnya nanti Allah kasih ujian lagi karena Allah rindu dengan kita. Paham ya? Ujian tuh bentuknya apa? Bisa bentuk anak yang durhaka, bisa bentuknya suami yang maksiat, bisa bentuknya rumah dicuri, bisa bentuknya dihipnotis, bisa bentuknya penyakit, bisa bentuknya kesusahan hidup, bisa bentuknya kegalauan. Tujuannya apa? Tujuan dekat. Kan itulah yang banyak nanya ke saya. Ustazah, gimana caranya hati saya lagi galau? Lagi galau bentang sejadah, baca Quran. Tujuannya kenapa? Allah galaukan dia supaya Allah kembali kepadanya. Itu tanda Allah rindu kepada orang-orang yang dia sayangi. Jadi Allah sayang bukan berarti hidup enak 100%. Itu tidak. Ya, justru kadang-kadang dengan Allah sayang ujian makin banyak. Dan itu lumrah, itu biasa. Ujian boleh banyak, musibah jangan. Ya, karena musibah diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Ya, ujian boleh banyak, musibah jangan. Baik, yuk kita lanjut kajian kita hari ini. Kita akan akan membahas tentang bab tauhid, yaitu ciri-ciri orang yang telah mendapatkan hidayah. Jadi kalau ada ciri-ciri ini berarti kita sudah dalam hidayah. Tapi kalau ciri-ciri ini masih belum ada juga lagi, berarti belum lagi si hidayah itu dekat. Berarti masih di rumahnya dia tuh. Ya kan? Apa ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah? Saya sering sampaikan di masjid juga bahwa hidayah itu tidak akan datang kecuali kalau kita jemput. Itu beda dengan karomah. Kalau karomah datang itu tanpa dijemput. Apa namanya? Karomah. Apa namanya? Karomah. Dulu ada karomah. Khadijah masuk Islam itu karena karomah. Gak tahu apa-apa, gak melakukan ibadah apa-apa, langsung given by Allah. Itu karomah. Umar bin Khattab masuk Islam itu tanpa dijemput. Sejenak ketika dia ingin membunuh Rasulullah, ketemu orang Yahudi di tengah jalan, disampaikan oleh orang Yahudi tadi bahwa adik Umar telah masuk ke dalam Islam. Dia dengar adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 14, sontak dia masuk Islam. Itu namanya karomah. Kalau karomah itu datang gak pakai dijemput, dia datang begitu saja dari Allah. Jadi kalau karomah sering saya sampaikan tidak dijemput.
Dia datang begitu saja dari Allah. Nah, itu beda dengan hidayah. Kalau hidayah itu beda. Hidayah itu dia agak manja dia. Hidayah itu datang kalau dijemput. Dia nggak akan datang kalau kita nggak jemput. Nah, makanya orang-orang yang dapat hidayah itu adalah orang-orang yang biasanya mau menjemputnya. Dengan cara apa yang menjemput hidayah? Dengan cara datang ke masjid. Masjid itu adalah sarangnya hidayah. Dengan cara baca Quran, itu adalah tempatnya hidayah. Dengan cara sedekah, itu adalah tempatnya hidayah. Dengan ibadah, itu adalah caranya hidayah datang. Nah, jadi kita datang dalam majelis taklim ini, apakah kita sudah dapat hidayah makanya kita datang? Belum tentu. Apakah semua orang yang datang dalam majelis taklim orang-orang yang sudah dapat hidayah? Belum tentu. Karena dia datang dalam majelis taklim tujuannya menjemput hidayah. Paham sampai sini? Makanya jangan suka ngomong kayak gini. Oh, rajin majelis taklim tapi tukang gosip juga. Karena datang majelis taklim itu bukan orang-orang yang dapat hidayah saja. Orang yang datang dalam majelis taklim itu orang yang berusaha mencari hidayah. Itu beda. Orang banyak nggak paham. Dia kira orang yang datang dalam majelis ilmu itu para malaikat yang tidak boleh berdosa. Orang-orang baik yang tidak boleh berdosa. Itu salah. Datang dalam majelis taklim ini usaha kita mendapatkan hidayah. Karena pada faktanya banyak kok orang yang hadir dalam majelis taklim pulang dari majelis dia langsung buka aurat. Ada? Ada. Kok kuat kali adanya. Nah, itu orang majelis taklim dia mantap kali dia ya kan. Keluar pulang dari majelis taklim itu berganti lagi ya. Pakai dia berganti. Jalan-jalan ke Ulu Kasok ganti pakaiannya. Cara fotonya yang biasanya cuma gini-gini ala kangkek kaki sebelah. Jadi iya kan? Cara fotonya biasa kis, gaya bebas. Gini-gini ya gaya ya. Kan ada ustazahnya. Ya kan? Kan ada pak ustadznya. Nanti kalau udah berjalan-jalan dia ke Bukit Tinggi, ke Ngaresiano, walaupun karya nggak Ngaresiano itu tetapnya kepala ke bawah kaki kate. Itu kadang-kadang ya. Tapi selagi nutup aurat nggak apa-apa. Jangan merasa tersindir pula. Walaupun saya nyindir juga sikit-sikit. Jadi jangan berpikir orang yang datang dalam majelis taklim itu semuanya harus baik. Mereka datang tujuannya apa? Mereka datang tujuannya adalah supaya mereka mendapatkan hidayah. Termasuk kita semuanya. Oke? Nah, datang dalam rangka menjemput hidayah. Kita sholat dalam rangka menjemput hidayah. Kita sedekah dalam rangka menjemput hidayah. Nah, saya jelaskan sebelum saya bahas ciri-cirinya. Apakah orang-orang yang mendapatkan hidayah itu juga akan selalu tenang jiwanya? Tidak akan tenang. Tapi ketidaktenangan orang yang mendapatkan hidayah tidak sama dengan ketidaktenangan orang yang tidak dapat hidayah. Ini saya sebutkan ya, bedanya sedikit. Orang-orang yang belum dapat hidayah, biasanya dia tidak tenang pada perkara-perkara dunia. Ketika dibenci dia nggak tenang, ketika digosipin dia nggak tenang, ketika disindir-sindir dia nggak tenang, ketika diceritain orang dia nggak tenang. Jadi ketidaktenangannya dia nggak tenang juga, cuman perkara dunia. Tapi orang-orang yang dapat hidayah itu dia tidak tenang juga, tapi ketidaktenangannya itu hal yang hubungan dengan ibadah. Tadi aku sah nggak sholatnya ya? Aku masih haid kok keluar lagi, kira-kira aku bisa sholat nggak ya? Nggak tenang juga dia. Kok nih rasa-rasanya wudhu aku batal nggak ya? Kok kayaknya dia nanti tersinggung dengan ucapanku ya? Kok kayaknya aku tadi sholat subuhnya kok telat ya? Aduh, aku lagi tahajud tapi lagi sholat udah iqomah aja, udah azan aja. Aduh, gimana ya? Nggak tenang juga, cuman nggak tenangnya tuh beda, Lesti. Paham ya? Sama-sama nggak tenang, tapi jauh beda ketidaktenangannya. Maka orang-orang yang tauhidnya sudah duduk, hidayahnya sudah duduk, biasanya dia tidak tenang tapi berhubungan dengan Allah. Oh, tadi aku kayak gini, sholat aku sah nggak ya? Aku puasa tapi aku ngupil, sah nggak ya? Dia tak tenang juga, tapi ketidaktenangannya itu berbeda. Nah, jadi jangan dipikir orang yang dapat hidayah tenang semua. Kadang-kadang orang yang dapat hidayah menceringi-ceringi juga, tapi menceringinya itu untuk hal-hal yang berhubungan dengan akhirat. Sampai sini clear? Paham ya?
Nah, karena manusia bukan robot, al-iman yazid wa yanqus. Yuk kita bahas, apa ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Ini di masjid sudah pernah saya bahas, saya ulang ya, di masjid ya. Nah, yang pertama, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah adalah dia mulai takut berbuat maksiat. Dia mulai takut berbuat maksiat. Bahasa lain maksiat adalah dosa. Bahasa lainnya adalah berbuat salah. Dia mulai takut berbuat salah. Walaupun dalam bahasa saya baru mulai takut ya, bukan takut beneran, tapi itu ciri-cirinya. Misalnya nih, ada orang yang baru mau riba. Wih, nggak boleh nih dong, ketau sesat, nggak boleh, yang lain aja lah. Tapi kok enak ya, kayak gitu kan. Jadi dia udah mulai berusaha ribah, tapi dia tahan. Dia mulai takut berbuat salah. Itu ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Contoh misalnya orang-orang yang mendapatkan hidayah, dia mulai takut berbuat salah. Contoh, ketika Pak Ustadznya ceramah tentang tutup aurat. Ketika keluar rumah, dia mulai takut untuk buka aurat, walaupun masih dilakukan juga, tapi ada takut sedikit. Jadilah semangat langsung nganggu ya. Berarti jadilah ya kan ya. Tapi lalu pada akhirnya, kalau dia tetap melakukannya terus-menerus, nanti hidayah nggak akan sampai. Dia akan hilang dengan sendirinya. Jadi rasa takut salah, takut berbuat dosa, itu bagian dari ciri didapatkannya hidayah. Paham ya? Nah, dia mulai takut. Misalnya nih, dia mulai khawatir. Dia ribut dengan tetangga. Dia mulai takut tuh tetangga tersinggung. Udahlah, biar aja lah, aku ngalah aja lah. Nggak apa-apa lah, aku takut dia tersinggung, takut berbuat salah. Nah, ini ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Maka secara otomatis orang yang masih enak nyakitin hati orang lain, orang yang masih suka marah-marah, orang yang masih nggak peduli tentang orang lain tersakiti atau tidak, orang yang masih santai melawan suami, orang yang masih santai untuk memarahi anak, masih santai dia memarahi orang kalau dia kecelakaan di jalan, masih santai dia memarahi tetangganya, itu jauh dari hidayah. Kenapa? Karena dia nggak takut berbuat salah. Orang-orang ini jangan dilawan, dia nggak akan pernah takut, dia nggak mikir dosa dan pahala, yang dia pikir cuma nafsu amarahnya aja. Nah, makanya jangan pernah melawan orang yang suka marah, nggak akan menang kita. Ya kan, sama dengan kemarin ada yang nanya, Ustazah gimana caranya kalau suami suka marah-marah? Nggak ada caranya, salah semua. Diam kita, dibilang ya diam aja kau, kata dia. Menangis kita, cengeng mah. Mengamuk kita, melawan kamu, kata dia. Pergi kita keluar rumah, bahkan kamu ya, santai kita main HP. Slow aja kalau aku marah nih, salah aja semuanya. Maka di antara cara yang salah ini, di antara semua yang salah ini, cara yang paling baik adalah diam. Kenapa? Karena kalau ibu balik memarahi, orang menyakiti, ibu berbuat salah, nanti ibu jauh dari hidayah. Ustazah kalau diam saya diremehkan, emangnya ada jaminan kalau ibu marah ibu gak diremehkan? Akan tetap remeh bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka saya sering bilang kepada jemaah, jangan pernah khawatir kalau disakiti oleh orang yang tidak beriman. Jangan pernah khawatir, karena orang yang tidak beriman tuh marahnya itu biasanya gak ada alasannya. Tapi khawatirlah jika yang tidak suka, jika yang kesal, jika yang marah itu orang beriman. Karena orang beriman itu marahnya pakai standar. Selagi tidak melanggar syariat, orang beriman tidak akan pernah marah. Tapi kalau orang itu melanggar syariat, dia baru marah. Bukan marah-marah dayaleh. Oke? Nah, ciri-ciri yang pertama, dia mulai takut berbuat maksiat. Oke? Yang kedua, ciri-ciri orang yang apa tadi? Mendapatkan hidayah. Orang-orang yang tauhidnya udah duduk. Yang pertama tadi agak susah, yuk kita pelan-pelan. Mulai takutlah berbuat maksiat. Mulai takutlah keluar rumah buka aurat. Mulai takutlah kalau ngomongin orang. Mulai takutlah untuk ngomongin aib orang. Yang mulai takutlah ya, jangan suka menceritakan banyak hal. Ini kecewa lewat pun diceritakan. Ya kan? Mulai takut. Ya, ini jadi orang yang mendapatkan hidayah. Makanya man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, kita ngomong baik-baik, kalau tidak diam ajalah daripada kita bikin dosa. Ini udah ciri-ciri tanda akhir zaman udah banyak ya. Kurang-kurangilah berbuat salah, banyak-banyaklah berbuat baik. Pelan-pelan kita belajar. Oke? Yang kedua, apa ciri orang yang mendapatkan hidayah? Yang kedua,
dia mulai merasakan nikmatnya ibadah. Nah ini repot. Nih ya, saya jelaskan ya. Dia mulai merasakan nikmatnya ibadah. Apakah nikmatnya ibadah itu langsung terasa? Enggak, Bu. Enggak ada yang instan di dunia ini, Bu. Mie instan aja harus dimasak dulu, betul ya? Enggak ada yang instan. Makanya coba kita bahas bahwa orang yang merasakan nikmatnya ibadah itu butuh waktu. Semua ibadah awalnya harus dipaksa. Itu harga mati. Nggak bisa nggak dipaksa. Karena kan saya sering bilang, ada setan, ada iblis, ada nafsu jahat yang membuat kita untuk berhenti ibadah. Semua ibadah itu dipaksa. Ingat sampai berapa lama? Berapa lama dipaksa? Berapa lama? Semua harus dipaksa sampai 40 hari. Sampai kita risau meninggalkannya. Sekarang pertanyaannya, kalau kita udah risau meninggalkan, berarti tanda kita udah istiqomah. Istiqomah itu risau kalau kita tinggalkan. Ini level kedua. Level pertama paksakan, level kedua istiqomah sampai 40 hari. Kalau kita risau kalau kita risau ketika kita meninggalkan ibadah, pertanyaannya, apakah ketika kita risau meninggalkan ibadah, apakah ada jaminan saat ibadah itu kita menikmati? Kita risau nih, kita udah istiqomah nih. Bude, udah istiqomah tahajud. Ya, Bude udah istiqomah tahajud, ya. Lalu Bude kan akhirnya nggak mau ninggalin tahajud. Tapi apakah ada jaminan setiap Bude tahajud Bude menikmati? Belum tentu. Jangan-jangan dia sholat aja biar nggak risau, kan itu dia jadi rutinitasnya dia. Maka menikmati ibadah itu level paling atas. Ada orang yang dia itu rajin sholat duha. Sekali nggak sholat duha dia risau, itu istiqomah. Tapi ada nggak kadang-kadang yang dia cuman sholat aja biar dia nggak risau? Ada. Saya pernah nggak ngalamin itu. Saya dulu waktu masih sekolah, waktu kuliah, saya tuh punya. Sekarang saya udah bisa memfilter buku mana yang saya baca, buku mana yang tidak saya baca. Kalau dulu kan masih muda, jadi semua buku tuh saya baca. Saya punya komitmen baca buku itu 4 jam sehari. Memang saya baca 4 jam sehari itu saya akumulasi dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi, itu menahun loh. Itu 8 tahun, 9 tahun saya baca buku 4 jam sehari. Dulu memang gak saya filter, semua saya baca. Karena kan harus tahu semua dulu, baru tahu yang ilmu khusus. Itu kalau saya gak baca, saya gak bisa tidur. Akhirnya saya tetap baca, walaupun gak nangkap. Supaya apa? Supaya gak risau aja. Padahal gak nangkap juga dong. Nah, makanya kadang-kadang saya bilang sama mak saya harus baca buku, mak. Supaya apa? Supaya gak risau aja. Jadi ada nggak orang yang, apakah orang istiqomah itu semuanya menikmati ibadah? Belum tentu. Kadang-kadang dia tetap kerjakan biar dia nggak risau aja. Dan apakah semua orang yang istiqomah itu adalah orang yang rajin? Enggak, dia malas juga, Bu. Si istiqomah itu. Orang yang istiqomah itu bukan berarti nggak malas, Bu. Orang istiqomah itu malas juga, Bu. Bedanya istiqomah malas tetap dia kerjakan. Kenapa? Karena dia risau kalau dia tinggalkan. Ribet gak, Bu, maksudnya nih? Gak ribet ya? Istiqomah itu adalah dia tetap kerjakan. Dia malas juga, malas gak? Malas juga. Cuman supaya gak risau dia kerjakan juga. Tapi apakah dia menikmati ibadahnya? Belum tentu. Iya dong. Pahalanya juga, kan? Dia tentu kalau pahalanya dapat dong. Kan kalau terpenuhi rukunnya maka salah dia. Maka rukunnya terpenuhi dapat pahala lagi. Cuma dia belum menikmati. Akan butuh waktu tuh. Ini saudara, Silakan. saya pernah mencoba sholat duha. Sholat duha. Kan ada yang seperti Ustaz bilang 40 hari gitu kan. Jadi setiap saya sholat saya centeng. Setiap sholat 40 hari sholat duha centeng. Ya, setiap saya sholat duha tuh saya coret kalender gitu kan. Iya. Nah, tiba di suatu waktu ada saya yang tidak kerjakan. Udah 40 hari? Belum 40 hari. Belum 40 hari. Jadi ada pula yang bilang katanya kalau belum 40 hari ulang lagi dari awal katanya gitu kan. Terus yang Bu lakukan gimana?
Terus saya lakukan juga, tapi ada kesan malasnya nggak di Iya jelas lah, belum 40 hari balas. Oh gitu ya. Nggak ada kesan malas jadinya kan. Nanti tertinggal lagi gitu kan. Tapi tetap juga Tetap dikerjakan. Terus ya, sampai sekarang. Sampai Ya sekarang. udah nggak apa-apa. Istiqomah tuh bukan berarti nggak malas. Apa itu termasuk istiqomah juga? Itu istiqomah. Malas tetap dikerjakan. Itu istiqomah. Tapi apakah Terus menikmati? ini, Belum Ustazah. tentu. Ada pula yang bilang kayak gini, saya kan di alarm saya itu kan saya buat di situ jam 9 pagi apanya, sholat duha ya kan. Jadi ada saya dengar ceramah, ada 3 waktu untuk sholat duha ya kan. Ada 3 waktu untuk sholat duha. Nah sholat duha pertama jam 9 sampai jam 10, jam 8 sampai jam 9, Iya. jam 9 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 12. Iya. Nah yang mau saya tanyakan mana yang lebih afdol pertama. Setelah itu yang mau saya tanyakan lagi, kalau seandainya saya tidak mengerjakan, lupa gitu Ustazah, itu gimana apanya gitu? Apakah termasuk istiqomah juga gitu? Lupa. Kita berusaha nih. Kalau lupa belum istiqomah. Enggak. Istiqomah itu kita kok kenalan pula dengan si istiqomah. Iya. Istiqomah itu sama dengan ibu masuk kamar mandi. Ibu masuk kamar mandi kan ibu langsung ngambil odol atau langsung nyiram dulu. Setiap orang kan beda-beda. Iya. Itu kan nggak mikir melakukannya. Sampai nggak lupa, nggak akan pernah lupa. Emang pernah lupa gosok gigi? Jarang lah bu. Lupa pakai sabun. Kan kayak saya nih masuk kamar mandi, langsung ambil odol, langsung ambil sikat gigi, gosok gigi. Tapi ada teman saya yang dia mandi dulu. Tapi itu pernah lupa nggak? Nggak lupa. Itulah istiqomah. Kalau masih lupa belum istiqomah. Belum istiqomah namanya. Mungkin namanya yang lain gitu. Kalau lewat jam 11 gitu, saya lupa. Suka pulang udah jam 11 gitu. Tapi Jadi gini, caranya biar istiqomah, usahakan waktunya juga nggak berubah-ubah. Ya kan memang gitu. ada pula yang bilang Ustazah, misalnya jam 9 kan, setiap jam 9 saya duha gitu. Jangan di waktunya tuh ditetapkan gitu, jadi wajib tadinya katanya. Ada pula yang bilang kayak gitu. Enggak, sampai menjelang istiqomah aja. Jadi gini, ya kita jelaskan. Itu ada beberapa pertanyaan tuh yang saya tangkap ya. Ya. Yang pertama, Ustazah, saya sudah usahakan sholat duha 40 hari. Ya kan, sudah sholat duha 40 hari. Tapi belum 40 hari, lalu kemudian saya tidak lagi kerjakan. Itu malasnya kuat Ustazah. Tapi tetap saya kerjakan. Berarti kan udah terbentuk si istiqomah tuh. Yang tadinya di rumah tetangga, si istiqomah udah masuk ke rumah kita. Ya kan, saya udah sholat duha 40 hari, belum 40 hari, saya udah mulai terasa nih, tapi tetap saya kerjakan. Tapi males, wajar bu, kalau belum istiqomah tuh malasnya lebih tinggi bu. Ya, tapi tetap saya kerjakan sampailah 40 hari. Tapi belum menikmati, nggak apa-apa. Tapi istiqomah tuh datang dulu. Dia udah tidur bareng kita tuh. Artinya dia udah berada dengan kita. Mulai ingin kan. Mulai kita ingin, mulai takut meninggalkan. Mulai rasa ada yang kurang. Karena dia udah jadi habit dan kebiasaan. Sampai sini paham? Nah, saya belum sampai ke cara menikmati nanti ya. Nah, istiqomah. Kemudian selanjutnya adalah kayak mana caranya Ustazah kadang-kadang lupa. Kalau lupa berarti belum istiqomah. Udah pasti itu. Kan kalau lupa tuh kita risau. Kalau istiqomah itu, kata istiqomah itu kan kita risau kalau meninggalkan. Kalau kita lupa berarti belum istiqomah. Nah, sekarang kita masuk, kayak mana caranya biar istiqomah? Nah, kan gitu kan ya. Kayak mana caranya biar istiqomah? Nah, ada caranya. Caranya adalah usahakan waktunya itu permanen aja dulu. Sampai istiqomah aja. Itu bukan kita merubah hukumnya menjadi wajib, bukan. Kita cuman melatih diri kita saja supaya istiqomah. Tentu niat ya Ustazah. Dalam rangka harus belajar kan, istiqomah itu harus dilatih. Ibu kadang-kadang jam 8, kadang-kadang jam 9, kadang-kadang jam 10. Nanti jam 11 ibu bisa lupa. Tadi udah sholat duha nggak ya? Lupa bu. Itu banyak terjadi bu. Iya betul. Ya kan? Jadi usahakan satu waktunya sama ya. Misalnya setiap setengah 8 atau setiap jam 8 sampai 40 hari. Nah nanti setelah itu baru boleh berganti-ganti waktunya. Kenapa? Karena udah terbiasa tiap hari.
Sama dengan sedekah subuh yang saya bilang. Sedekah subuh tuh 2000 aja dulu. Ini kan buka 2000 nih kan misalnya ini kan. Oh enggak 2000 ya. Sedekah subuh tuh 2000 aja dulu. Kok cuma 2000 sah? Jangan ditambah jadi 10.000. Takutnya kalau ibu tambah, besoknya ibu males. Kan kemarin udah 10.000. Kenapa harus 2000 aja dulu? Sampai istiqomah. Nanti kalau udah istiqomah, risau ibu tinggalkan yang 2000 itu, baru ibu boleh naik turun. Tujuannya apa? Karena yang penting terbiasa dulu tiap hari. Dia ibadah tubuh, tidak penting teorinya, yang penting teknisnya. Ya, mau hafal segala macam hadis, kalau nggak ada teknik metode operasionalnya, kayak mana mau diamalkan? Nah, ini teknisnya nih. 1, lakukan sholat duha 40 hari. Yang kedua, usahakan jamnya tetap. Yang ketiga, rakaat jangan banyak-banyak dulu. 2 aja dulu. Kita mau ngejar si istiqomah itu aja dulu. Kalau udah istiqomah nanti mau 8, mau 4, mau 2, 8, 4, 2, jam 8, jam 10, jam 11, terserah gitu. Apapun ibadah, mau apapun. Nah, ini metode operasional teknisnya. Kalau nggak dapat teknisnya, dia nggak akan terlaksana dengan baik. Jong-jongnya hari ko duha jam 8, besok jam 10, besoknya lupa. Besoknya jam 8, besoknya jam lupa. Nah, masuk pertanyaan selanjutnya. Berapa lama kak? Di mana kak sholat duha waktu yang paling baik? Ada yang bilang jam 8 saja, jam 9, jam 11. Lebih baik di tengah-tengah. Lebih baik duha itu jam 9. Makanya berat. Jam 9 tuh ibu lagi ngapain? Lagi masak kepala patin. Nyuci-nyuci ikan. Oh, nyuci-nyuci ikan. Macam-macam. Oh. Selalu jam 9 sana. Iya. Gitu. Nah, yuk kita bahas. Misalnya pengen tahajud, pengen tahajud nih 40 hari berturut-turut. Kan haid. Gimana 40 hari? Tetap bangun. Oh iyalah besti, gimana ceritanya? Ibu pengen 40 hari, tunggu dulu. Ibu pengen 40 hari sholat tahajud. Katakanlah ibu subuh jam 5. Ibu bangun setiap jam 4 atau setengah 5 lah, mepet-mepet azan subuh lah, karena baru pemula. Jadi tahajudnya mepet-mepet azan subuh kan boleh kan? Kalau haid gimana? Tetap bangun. Bisa zikir, bisa sholawatan, bisa ngulang-ulang hafalan. Kalau ibu nggak bangun tahajud 8 hari, karena haid, nggak akan jadi istiqomah itu datang. Nah, tadi sholat duha 40 hari. Haid, tetap bentang sejadah. Entah zikir, entah sholawatan, di waktu sholat duha itu. Saya waktu nyampaikan ini banyak jemaah yang terkejut. Rupanya banyak orang yang dia pengen istiqomah, waktu tahajud dia nggak bangun, ujung-ujungnya nggak jadi. Saya juga baru tahu, begitu kah? Ngapa masak? Kok masak? Enggak, pura-puranya oke lah. Nggak usah lah jam 4. Ini jam berapa ibu mau tahajud, ibu tetap bangun. Tapi bangun aja. Gitu. Yo. Istiqomah sholat duha, tapi rakaatnya nggak nambah-nambah 2. Beneran apa Zah, tapi kalau buru-buru nanti ada 2 lagi, jadi tetap ada 2 gimana bilang? Ustazah, saya sholat duha saja. Saya pengen istiqomah, tapi 2 rakaat aja sampai akhir zaman. Ada nambah 4 gitu Zah. Ya. Tapi karena buru-buru jadi tetap lagi 2 lagi kan atau keluar gitu kan. Ada kadang-kadang ada peningkatan, nanti buru-buru jadi 2 lagi, 4 lagi, 2 lagi. Kalau udah tiap hari nggak apa-apa bu. Intinya tiap hari aja bu. Kalau cuma 2 rakaat terus, nggak nambah-nambah dari zaman Nabi Adam, Siti Hawa, Ada lagi Ustazah, misalnya sampai zaman Nabi Muhammad sampai, nggak apa-apa. Udah mantap itu. Tiap hari sholat duha 2 rakaat udah mantap itu. Saya sebagai ustazah sudah senang mendengarnya itu. Ustazah, Udah mantap tuh 2 rakaat aja lah. Ini kan wajah 2000 tiap hari pula. kalau ada waktu jedanya Ustazah, Apa?
Apa? Misalnya 2 rakaat nih, contohnya ada tamu datang, kita ngobrol dulu, itu kita ulang lagi 2 lagi boleh. Oke, Ustazah saya sholat duha 2 rakaat nih jam 7.30. Tahu-tahu datang tamu jam 9 sholat lagi. Tahu-tahu sakit perut jam 10 sholat lagi. Sakit perut lagi jam setengah 11 sholat lagi. Boleh, nggak apa-apa. Selagi masih ada waktu duha, nggak ada masalah. Apa? Kita banyak belakangan. Konekkan ya. Terbayang sis. Tambahlah 1.000 saja jadi 3.000. Tambahlah 1.000 saja jadi 3.000 ya. Ya Allah. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, belum lanjut poin selanjutnya. Nah, tadi kan istiqomah masih. Apakah orang yang istiqomah dia udah dipastikan menikmati ibadahnya? Belum tentu. Nikmati ibadah itu nanti ketika sudah lama-lama dan terbiasa. Kita mulai menangis dalam sholat, mulai khusyuk dalam ibadah, mulai nggak masalah kalau imamnya panjang bacaannya. Kalau sholat taraweh panjang bacaan imam deh, macam hantu imam gue. Panjang. Panjang betul bacaan. Besok pindah masjid lagi. Nggak usah sholat situ lagi. Panjang betul bacaan imam. Tergantung aku sholat. Kalau kita masih risau, masih tak senang dengan imam panjang bacaannya, itu belum lagi ciri-ciri orang yang tauhid dan hidayah itu 100% turun. Masih loading hidayahnya. Dia taraweh juga. Cuman kalau panjang bacaan imam, tak apa imam nuah. Jadi nggak sah ya sholat kita kalau gitu ya. Oh, sholatnya sah. Sah. Bu, sah dan tidak sahnya sholat itu ibu lakukan rukunnya sah dia, Bu. Jadi dia sah. Ya, saat sholat sah, Bu. Ibu lagi sholat Allahu Akbar, dipanjang betul bacaan imamnya. Sah nggak? Sah. Apalagi kalau panjang tele deh kan. Sah nggak? Sah. Tapi orang yang menikmati ibadah itu biasanya dia nggak masalah bacaan imam panjang. Kalau masih masalah, boleh pindah masjid ustazah. Nah, jadi kayak gitulah pokoknya ya. Jadi karena saya sering dengar, oh di situ panjang kali bacaan imam, pindah aja lah di situ cepat bacaannya. Oke, itu yang baru mau saya sampaikan ya. Nah, panjang betul bacaan imam, dia tidak menikmati itu semua. Dia belum menikmati lagi sholatnya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang hidayahnya loading lah, masih dicas. Tapi alhamdulillah dia udah mau sholat. Jadi idealnya makin panjang bacaan imam, makin semangat kita. Maka kita doakan masih makin banyak imam-imam yang bacaannya bagus. Sekarang Pekanbaru udah terkoordinir dengan baik, imam-imamnya bagus-bagus semua. Saya pindah-pindah masjid tiap hari ya Bu ya. Terutama sholat asar itu saya pindah-pindah masjid, imamnya udah bagus-bagus. Ya, nggak ada lagi kadang-kadang imam itu sudah dibuat profesional, ya kan, oleh masyarakat setempat, ya kan gitu kan, sehingga dia bagus-bagus. Ya itu. Tapi kadang-kadang bagus panjang pun tidak menikmati. Udah goyang-goyang, itu masalah. Termasuk tidak menikmati ibadah dalam hal lain, termasuk mendengarkan ceramah. Ya, termasuk. Saya memang masih mau masuk ke situ. Ceramah ustaz lain ujung lain pangkal. Kalau itu ustaznya tak datang lagi loh. Entah apa-apa mah. Itu. Padahal sebenarnya mau ceramah ustaznya lain ujung lain pangkal, ngerti atau enggak, kalau kita dengar saja ada 1 atau 2 yang masuk jadilah. Ya kan? Gitu. Dia mulai menikmati ibadahnya. Oke? Zikir dia mulai menikmati. Baca Quran dia mulai nggak ngantuk-ngantuk lagi. Ada teman saya nanya, Nel gimana caranya kok setiap baca Quran kok ngantuk ya? Oh itu banyak kok yang nanya ke saya. Saya nggak tahu masalahnya itu. Saya udah pernah sampaikan,
Kalau baca Quran ibu ngantuk, maka biasanya ada dua cara, ada dua ya temuan. Coba diulang lagi kita bahas. Kalau baca Quran ngantuk, ibu cek dua hal. Yang pertama, bisa jadi ibu belum menemukan waktu yang tepat untuk baca Quran. Ibu membacanya di titik-titik mengantuk ibu. Habis subuh, coba 10 hari dulu, ngantuk juga. Coba habis zuhur dulu, ngantuk juga. Coba habis asar dulu, ngantuk juga. Coba habis maghrib dulu, ngantuk juga. Coba mau tidur dulu, ngantuk juga. Kalau ngantuk juga, berarti bukan karena ibu, berarti setannya terlalu kuat. Ruqyah. Jadi kalau ngantuk itu karena setan, itu bahaya. Ibu harus baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya nggak tahu apakah ibu dawamkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim setiap habis sholat. Saya nggak tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Baca itu terus bu, biar setan-setan itu jauh. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi kalau baca Quran dia mulai menikmati bu. Baca Quran tuh awalnya aja entah lah ya, nggak ngerti juga sih. Baca Quran awalnya memulainya tuh aja malas. Kalau udah mulai, payah berhentinya. Tapi kalau udah cukup berhenti aja ya. Takutnya nanti kebanyakan jadi nggak istiqomah lagi. Makanya saya nggak pernah minta jemaah untuk baca Quran banyak-banyak. Baca Quran tuh dikit-dikit aja. Yang penting setiap hari. Ustazah hari ini saya baca Quran 4 juz, tapi 4 bulan tidak baca-baca lagi. Anda usah. Ya lebih baik sedikit tapi terus. Karena memang kayak gitu metode belajar. Kami dulu waktu menghafal Quran itu 1 halaman 1 hari. Sekali saya baca hafal 3 lembar 1 hari. Itu kena pecut, saya pecut tau. Waktu itu nggak ada hak asasi manusia. Jadi di pesantren itu main pukul-pukul ya. Kena pukul betis saya. Setahun baru saya ketemu jawaban. Ternyata Ustadz Kiai itu nggak suka kami baca Quran, hafal Qurannya buru-buru. Lebih baik 1 halaman tapi istiqomah. Karena memang betul setelah saya hafal 3 lembar, seminggu ke depan saya malas-malas akan ada 3 lembar. 3 lembar dah. Nah, namanya anak-anak joget-joget di luar ya ke 3 lembar weh, 3 lembar weh. Habis itu dikalahkan tikung sama kawan yang setengah halaman 1 hari. Karena dia istiqomah. Istiqomah itu nggak bisa dikalahkan. Ya, dalam hal kebaikan, dalam hal keburukan, tidak bisa. Maka main game jangan sampai 40 hari. Setelah 40 hari nanti kita risau. Ya betul-betul. Nonton TV, Suara Hati Istri, Ikatan Cinta, jangan sampai 40 episode. Kalau udah 40 episode, itu jangan sampai 40 episode. Seriusan. Ya. Saya itu bu, memang karena daya tangkap saya kurang soal film ya. Kalau saya nonton film sekalian habis, atau saya nonton bisa sama kakak saya, film sekalian habis. Kayak kemarin mau nonton apa? Air Mata di Ujung Sejadah. Itu kalau nonton berdua sama kakak saya, sama ponakan saya. Itu itu siapa tuh? Itu yang tadi tuh. Wajah artisnya sama saya semua. Akhirnya kakak saya bilang, nonton sama kamu tak enak betul deh. Banyak betul tanya. Karena daya tangkap saya kurang soal nonton itu. Tapi kalau sinetron cepat. Karena kan sinetron levelnya gampang dipahami. Ceritanya udah ditebak. Wah, yang gampang ditangkap. Tapi saya pikir memang enak betul lah sinetron nih. Kalau saya mudah paham. Tapi besoknya saya nonton lagi, besoknya saya tonton lagi. Kan di TV saya rumah nggak hidup ya, karena remote-nya tak kemana ya kan ya. Tapi kalau di tempat kakak saya nonton. Patutlah orang tuh suka menonton. Memang enak film tuh kalau ditonton. Ya kan? Tapi saya pikir itulah yang nggak boleh sampai 40 hari. Kalau udah 40 hari, itu udah istiqomah menonton. Pas mati lampu, hantu PLN nih, Mak. Semua. Marah, nonton pakai api. Coba game sampai 40 hari jangan. Nonton TikTok saja Nela jangan sampai 40 hari. Kalau sudah 40 hari gagal move on. Tidak bisa. Canda ya. Gitu. Dah.
Mana lah, istiqomah aja lama betul kita bahas. Nah, oke. Apa tadi ciri yang pertama? Dia mulai takut berbuat maksiat. Yang kedua apa ciri-ciri istiqomah? Dia sudah ibadah, ya, dia sudah menikmati ibadah. Terakhir yang ketiga, 3 aja lah, ya. Ciri-ciri orang yang turun hidayah kepadanya, dimaaf ya, dia mulai gelisah ketika menengok orang salah. Dia mulai gelisah ketika menengok orang salah. Dia mulai gelisah ketika menengok orang salah. Itu bahasa sederhananya. Dia mulai anta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia mulai mau gelisah. Suami tak sholat dia gelisah, anak enggak sholat dia gelisah. Ini adalah kegelisahan yang pertama kali dialami oleh Rasulullah ketika mulai berdakwah, ya kan? Dia berdagang dengan Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu. Dia mulai menengok ternyata Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal itu memasukkan berhala di dalam Ka'bah. Dia mulai gelisah. Jadi kalau kita mulai gelisah, ya, kita mulai gelisah ketika orang lain berbuat salah, itu adalah ciri dapat hidayah. Persoalannya adalah apakah kegelisahan itu akan muncul dalam bentuk perbuatan? Belum tentu. Misalnya ibu salah, misalnya bude salah. Aduh, bude kok gosip ya, kok bude kayak gitu ya. Saya mulai gelisah ketika bude salah. Tapi ini nggak cukup. Gelisah doang itu awalnya dapat hidayah. Tapi kalau ibu mau bagus, ibu memulai memberanikan diri untuk menegurnya. Ini yang payah. Kan saya udah bilang juga di masjid dan di sini. Menegur orang yang berbuat salah itu yang payah. Karena orang Indonesia itu gampang tersinggung. Gak mau dikritik, gak mau dinasehati, merasa benar sendiri. Tapi percayalah, ajarkan orang sesuai dengan kemampuan ibu. Ibu wajib mengingatkan. Kalau ibu gak ingatkan, kita juga ikut berdosa. Jadi mulai gelisah ketika orang lain salah. Maka sering saya bilang bahwa ketika ada orang-orang yang suka ngomong gini, udahlah jangan urus urusan dia lagi, dia kita santai aja lah, nyo awak gua lu ada usaha masing-masing yo, biar aja lah. Itu nggak bisa. Itu orang-orang yang jauh dari hidayah. Jangan cuek dengan orang, jangan cuek dengan orang. Dalam agama Islam nggak pernah disuruh ngurusin orang. Kita hanya boleh cuek dengan apa kata orang tentang kita. Dengan kesalahan orang nggak boleh cuek. Sama-sama kita dakwah dalam agama Islam. Yang dakwah bukan cuma ustazah saja. Balighu anni walau ayah. Sampaikan kesalahan orang itu adalah salah, walaupun cuma satu kata saja. Tentu dengan bahasa yang baik, tentu dengan yang tidak menyinggung. Karena saya sering katakan, menasehati tapi menyakiti itu juga dosa. Menasehati tapi menyinggung itu juga dosa. Jadi dengan bahasa yang baik, ajalah orang kepada kebaikan, karena itu ciri-ciri tauhidnya duduk. Insyaallah. Sampai di sini. Kalau ada mau ditanyakan silahkan dalam dan luar tema. Kalau tidak kita cukupkan. Nah, pertanyaannya adalah kalau yang kita rasakan itu tidak full. Ustazah, saya mulai takut berbuat dosa, tapi nggak full. Belum terlalu takut, masih biasa-biasa aja. Saya mulai menikmati ibadah, tapi kadang-kadang saya mulai berani menegur orang, tapi cuma tengok-tengok orangnya dulu. Itu adalah proses loading mendapatkan hidayah. Karena hidayah butuh proses. Iya kan? Hidayah itu seperti otot. Dia harus dilatih terus. Beda dengan karomah. Nah, cara menegur orang tentu dengan bahasanya. Dengan bercanda. Kalau dia biasanya nutup aurat. Kalau biasanya buka aurat, dia nutup aurat. Ih, cantik ya. Yang tadinya dia bisa pakai celana, rupa-rupa dia pakai gamis. Ih, cantik ya. Itu kan cara-cara tertentu. Nah, jangan pakai cara-cara yang tidak baik ya. Atau misalnya ada suami yang tadinya suka marah-marah, sekarang ternyata nggak marah-marah lagi, puji dia. Kan caranya macam-macam. Dakwah bisa dengan memuji, bisa dengan menunjukkan yang baik. Ya, nggak harus dengan kata-kata yang kasar. Abang marah-marah waktu itu ke Susanela langsung ngeraku mah. Ujung-ujungnya manu Susanela tuh, ya kan? Habis saya nanti ya kan. Jadi ini banyak juga nih dalam rumah tangga jual-jual ya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi bahasanya bahasa yang biasa-biasa aja. Berdakwalah, sampaikanlah kebaikan dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa kita aja.
Ya tidak perlu kelihatan lebih pintar, yang penting bermanfaat. Oke, ini dari saya. Kalau yang mau tanya silakan, kalau tidak kita cukupkan. Silakan. Kalau kita kan di rumah baca Al-Quran bisa sampai 5 lembar misalnya, tapi kan tidak ada yang koreksi itu saja. Kalau sama saja kan satu baris sudah mau 1 jam. Satu baris 1 jam kalau sama saya ngaji. Koreksi kan kita saja bacanya itu saja. Oke. Kita nggak ada yang tahu salah mengkoreksi baca terus. Oke, Ustazah, saya baca Quran di rumah 1 hari 5 lembar. Tapi kan tidak ada yang mengoreksi Ustazah. Sementara kalau baca Quran dengan Ustazah 1 ayat 1 jam. Itu nyindir saya itu. Jadi akan dikoreksi. Iya, karena dikoreksi terus gitu ya. Nah, untuk baca Quran di rumah 5 lembar tidak ada yang menegur kalau salah. Baca aja nggak apa-apa, sekemampuan kita baca aja. Tapi syarat pertama adalah pelan-pelan, ya, nggak apa-apa 5 lembar. Tujuannya apa baca Quran di rumah itu? Tujuannya memperlancar gerakan mata dulu. Oke? Nah, dilancarkan dulu gerakan matanya, dilancar dulu gerakan matanya, dilancar dulu pergerakan matanya. Nah, nanti sesekali boleh tadarus di masjid atau minta simak sama ustaz-ustazahnya. Sesekali untuk menengok mana panjang mana pendeknya. Karena walaupun ibu ngaji dengan ustaz-ustazahnya, dengan ditegur 1 ayat 1 jam, di rumah nggak baca Quran nggak bisa juga. Tetap harus baca Quran sendiri, memperlampar gerakan mata. Kan ada orang yang pendek bacaannya dipanjangkannya karena matanya nggak nampak. Dia pendek dipanjangkannya biar matanya ke sebelah. Makanya kalau seandainya ibu baca Qurannya belum terlalu mantap matanya, kalau baca Qurannya pendek, diputus-putus aja. Putus, balik lagi ke sebelahnya. Putus, balik lagi sebelahnya. Daripada waktu mikir ibu panjangkan. Waktu mikir dipanjangkan, Allahu, hu-nya pendek, untuk menengok ayat ke sebelah. Lebih baik diputus-putus aja, Allahu, ya. Oke? Jadi baca aja di rumah, karena pada dasarnya faqra'ul Quran mastata'tum. Baca Quran sekemampuan kita. Oke? Cukup? Ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup, semoga kita mencari kesempatan mendapat hidayah. Caranya maintenance terus iman kita dengan ganti lingkungan dengan lingkungan yang baik, dengan ibadah biasa-biasa aja tapi istiqomah. Biasa-biasa aja dulu tapi istiqomah. Tidak perlu luar biasa tapi terputus-putus ya. Dalam agama Islam ini gampang aja kok. Tetap bersikap seperti biasa, tetaplah berkata seperti biasa. Batasannya dalam agama Islam itu cuma satu aja. Batasannya dalam agama Islam berbuat sesuatu cuma satu aja. Asal tidak melanggar syariat. Selesai. Lakukan apapun asal tidak melanggar syariat. Itu aja. Sesimpel itu kok agama kita. Oke? Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan siapa yang doa hari ini? Oke, Kaimah ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadiah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Nabi Wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal aqwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun